Saudara, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang cara salah membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab dengan cara yang salah akan membawa kita kepada kesimpulan yang salah, aplikasi yang salah, bahkan cara pandang yang salah. Yakinkah bahwa selama ini saudara sudah membaca Alkitab dengan cara yang benar? Malam ini saya akan ajarkan sekali lagi cara yang salah membaca Alkitab. Sesaat lagi. Saudara, di awal dari ibadah doa kita pada malam hari ini dari pendalaman Alkitab, saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ia melindungi jiwaku. Yesus Kristus, Juru Selamat. Yesus Kristus, Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh dan bawa ke sungai teduh. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ia menggenggamku dalam tangan teguh. Ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya segarkan jiwaku. Ia bimbingku sepanjang hidup. Ia bimbingku sepanjang hidup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh membutuhkan Engkau yang membimbing kami sepanjang hidup kami. Kami sungguh membutuhkan Engkau yang menggenggam tangan kami yang kecil dan lemah ini di sepanjang pergumulan hidup kami ini. Tuhan, di malam hari ini, kalau ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan yang berat, kami berdoa bila Tuhan yang menaungi dengan kasih Tuhan, Engkau menaungi dengan berkat, dengan anugerah Tuhan. Tuhan menaungi dengan kehadiran Tuhan. Tuhan menaungi dengan firman-Mu yang terus-menerus menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, kami berdoa terus untuk kota kami, kota Tasikmalaya ini. Kami berdoa bila Tuhan yang memberikan satu hikmat kepada pemimpin-pemimpin dalam kota Tasikmalaya ini, dalam menangani banyak hal, khususnya dalam menangani wabah dari pandemi dari COVID-19. Kami berdoa bila Tuhan memberikan satu disiplin yang baik untuk masyarakat di kota Tasikmalaya ini, tapi juga untuk semua orang, rakyat khususnya di bangsa Indonesia ini. Kami boleh melihat ada pekerjaan tangan Tuhan, campur tangan Tuhan, khususnya di dalam masalah pandemi dari COVID-19 ini. Dan kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang pada saat ini sakit. Kami memohon pertolongan dari Tuhan. Kami memohon jamahan tangan Tuhan, belas kasihan dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong untuk jemaat Tuhan yang pada malam hari ini sedang sakit. Kami berdoa juga yang dalam pergumulan, baik itu dalam pergumulan perekonomian,
pergumulan dalam relasi. Kami berdoa mohon Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dan apapun pergumulan yang ada di dalam jemaat Tuhan, biar Tuhan yang menolong. Tuhan terima kasih. Ini doa kami, pada malam hari ini kami akan kembali menggali dari kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Biar Tuhan memberikan terus kami hati yang rindu untuk terus belajar, mengenal firman Tuhan, dan mengenal siapa Allah yang menyampaikan firman Tuhan itu melalui Alkitab yang kami baca ini. Tuhan terima kasih menyerahkan untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas dari minggu lalu. Cara salah baca Alkitab. Nah, malam ini kita akan melanjutkan, ada hal-hal tertentu yang akan saya sampaikan, akan saya ajak kita melihat bersama-sama cara salah yang lain waktu kita membaca Alkitab. Langsung saja saudara-saudara ya. Cara salah yang pertama adalah minggu lalu, mengabaikan konteks. Ada dua jenis konteks minggu lalu kita belajar. Yang pertama adalah konteks sejarah dan budaya. Yang kedua adalah konteks seluruh Alkitab. Itu yang pertama, konteks, mengabaikan konteks. Yang kedua, hari ini, malam ini, kita akan melihat cara salah baca Alkitab kalau kita mengabaikan yang namanya genre. Tulisannya genre, saudara-saudara ya. Saudara mau baca itu genre, mau baca genre, tapi cara baca yang kurang lebih tepat adalah genre. Ini bahasa Prancis asalnya. Nah, apa itu genre, saudara-saudara? Genre itu adalah gaya sastra atau jenis sastra. Genre. Waktu kita membaca sebuah karya tulisan atau karya sastra, saudara-saudara, maka kita perlu sadar bahwa kita sedang baca tulisan dengan genre apa. Saudara, misalnya ya, karya-karya sastra, saya belum bahas tentang Alkitab dulu. Ini karya sastra secara umum ya yang ada di Indonesia atau di dunia ini. Secara umum saudara-saudara dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah sastra imajinatif atau sifatnya khayalan. Contohnya novel, drama, puisi, itu sastra imajinatif. Ini yang pertama. Golongan kedua adalah sastra non-imajinatif. Jadi bukan khayalan. Misalnya biografi, autobiografi, sejarah, surat misalnya, atau catatan harian. Itu non-imajinatif. Nah, saudara, waktu kita sedang baca novel misalnya, ini artinya sastra yang imajinatif tadi, maka secara otomatis kita akan membaca novel itu dengan pemikiran bahwa ini khayalan. Ini bukan benar-benar terjadi sungguh-sungguh, tapi ini khayalan. Begitu juga waktu kita sedang baca sejarah misalnya atau biografi, maka secara otomatis kita akan baca dengan pemikiran bahwa ini bukan khayalan, tapi ini benar-benar terjadi. Nah, saudara, inilah yang disebut dengan sadar apa genre tulisan atau karya teks yang kita baca. Nah, saudara, dengan pemikiran seperti ini, maka kita nggak akan protes. Misalnya, kalau di dalam novel itu ada makhluk yang aneh, misalnya ya saudara-saudara, dalam novel itu ada makhluk gajah yang punya sayap dan bisa terbang, atau makhluk misalnya kura-kura raksasa sebesar mobil yang bisa bicara dengan bahasa manusia. Saudara, kita nggak akan protes dengan itu, karena kita tahu bahwa ini khayalan. Tapi coba saudara-saudara, kalau dalam sejarah, buku sejarah atau buku biografi misalnya cerita tentang peristiwa pertempuran antara pasukan Belanda dan Indonesia di kota Bandung misalnya. Ya, tiba-tiba di cerita itu dikisahkan ada sepasukan gajah terbang yang datang dari Tasikmalaya yang membantu pasukan Indonesia dan membombardir pasukan Belanda. Pasukan gajah terbang itu. Sehingga pasukan Belanda itu kocar-kacir dan dapat dikalahkan oleh pasukan Indonesia.
maka kita akan bingung, ini apa-apaan cerita begini ya. Tiba-tiba ada gajah terbang, pasukan gajah terbang dari Tasikmalaya, membantu mengalahkan pasukan Belanda. Terus sejarah kok kayak begini. Nah saudara-saudara, kita sudah tahu ya bahwa sejarah seharusnya bukan khayalan. Karena ini adalah genre non-imajinatif. Dan tidak boleh seenaknya begitu saja ya tulis tentang gajah terbang lah. Tapi kalau novel, kita nggak masalah dengan itu. Nah saudara, saya harapkan dengan penjelasan ini, kita mengerti apa itu genre, gaya sastra, gaya tulisan. Nah saudara, begitu juga dengan Alkitab. Satu buku tapi mengandung 66 kitab-kitab di dalamnya. Ini adalah perpustakaan kecil sebetulnya. Nah, satu kitab dengan kitab yang lain terhubung ya, dan intinya adalah kisah penebusan Allah kepada manusia. Dan masing-masing kitab ini ditulis dengan genre tertentu yang unik, saudara. Artinya 66 kitab ini adalah gabungan dari lebih dari satu genre. Ada cukup banyak beberapa genre di dalamnya. Nah, saudara-saudara, contoh genre dalam Alkitab, misalnya genre narasi atau cerita. Nah, kalau kita baca satu teks Alkitab, kita lihat ada orangnya di situ, ada nama orangnya, ada peristiwa, kemudian ada ketegangannya, ada tempatnya, lokasinya di mana, ada waktunya. Artinya, saudara-saudara, ini bukan khayalan. Ya, ini adalah cerita. Ini adalah sejarah. Dan begitu juga dengan kitab-kitab Injil di Perjanjian Baru. Sebagian besar genre-nya adalah narasi atau cerita. Ya, ada tokohnya, ada tempatnya dan sebagainya. Genre lain misalnya, saudara-saudara, genre puisi. Misalnya kita lihat kitab Mazmur, ya. Kemudian ada genre kata-kata hikmat. Ada genre surat misalnya. Ada genre nubuatan. Ada genre perumpamaan. Nah, saudara-saudara, ini adalah genre-genre yang ada di dalam Alkitab. Dan kita waktu baca satu teks Alkitab, kita mesti mengerti, saya sedang baca ini genre apa. Karena kalau kita mengabaikan itu, kita akan anggap satu Alkitab flat semua, satu genre semua, maka kita akan salah dalam membaca Alkitab. Saudara, saya kasih contoh sekarang. Yang pertama, genre kata-kata hikmat. Misalnya Amsal 22 ayat 6. Ayatnya berbunyi begini. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, waktu kita baca ayat ini, mungkin ada yang berkata begini, wow, ini adalah janji dari Tuhan. Kalau saya didik anak saya menurut jalan yang patut baginya, maka pasti Tuhan kan janji di Amsal ini. Masa tuanya, anak saya ini, masa tuanya dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau saya sekolahkan anak saya, misalnya di sekolah yang baik, bahkan sekolah Kristen, begitu ya. Waktu saya masukkan ke sekolah minggu, saya didik baik-baik, suruh baca Alkitab, ikut ke gereja, rajin ke gereja dan sebagainya. Pasti menurut Amsal ini, waktu dia dewasa, pasti hidupnya akan lurus-lurus saja. Saudara, masalahnya nggak selalu begitu, bukan? Ada orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen, diberikan pendidikan agama yang baik, diikutkan ke sekolah minggu, sampai besar dia akhirnya jadi orang yang rusak, orang yang hidup sembarangan, orang yang tidak hormat pada orang tua dan sebagainya. Kemudian apakah firman Tuhan dalam Amsal ini salah? Saudara-saudara, tidak begitu. Justru kita lah yang salah memahami genre dari kitab Amsal. Saudara, kitab Amsal itu adalah hikmat-hikmat secara umum. Ini bukan janji yang pasti terjadi secara universal dimanapun dan kapanpun. Tapi ini adalah kata-kata hikmat
Ini adalah prinsip-prinsip umum. Ini prinsip yang umum dan kemungkinan akan ada pengecualian-pengecualian di dalam kenyataan hidup ini. Terus sama seperti kita mendengar sebuah peribahasa misalnya. Hemat pangkal kaya. Saudara, ini adalah prinsip umum. Tapi apakah semua orang yang hemat pasti kaya? Ya enggak juga, saudara-saudara. Dan apakah semua orang yang boros pasti miskin? Enggak juga. Kemudian apakah peribahasa itu yang salah? Ya tidak juga, karena ini adalah hanya prinsip umum, saudara-saudara. Bukan pasti berlaku di manapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Misalnya lagi, rajin pangkal pandai. Saudara, apakah semua orang rajin pasti pandai? Apakah semua orang yang rajin pasti nilai ujiannya 100 semua? Kalau rajin pasti kalau kuliah dia IP-nya 4 semua. Atau minimal 3 begitu ya IP-nya ya. Dan apakah itu pasti semua orang yang malas pasti bodoh? Saudara, belum tentu begitu. Tapi kemudian apakah peribahasa ini salah? Ya enggak juga, saudara-saudara, karena ini adalah prinsip umum. Prinsip umum, bukan janji yang berlaku dimanapun dan kapanpun. Saudara, begitu juga dengan kitab Amsal. Secara umum benar, tapi bukan bersifat janji. Saudara, jadi sekarang ingat ya, waktu kita baca kitab Amsal, kita perlu tahu genre-nya apa. Ini bukan janji dari Tuhan yang berlaku secara universal, tapi ini adalah genre kata-kata hikmat yang berlaku umum, tapi tetap akan ada pengecualian-pengecualian. Contoh yang lain, saudara, genre narasi atau cerita misalnya. Saudara, genre narasi adalah sepotong kisah dalam sejarah yang dipilih oleh si penulis dari kitab itu untuk dituliskan, untuk menekankan pengajaran tertentu. Nah, saudara-saudara, cerita-cerita dalam Alkitab ini mengisahkan apa adanya. Jadi tidak selalu berarti yang terjadi itu memang kehendak Tuhan seperti itu. Sekali lagi ya, apa yang terjadi tidak selalu itu merupakan kehendak Tuhan atau berkenan kepada Tuhan. Saudara, kita waktu di dalam genre ini, dalam baca genre ini, kita perlu berhati-hati untuk membedakan bahwa apa yang deskriptif belum tentu preskriptif. Nah, saudara, saya akan jelaskan ini. Apa yang deskriptif atau yang diceritakan dalam Alkitab belum tentu menjadi sesuatu yang preskriptif yang harus kita lakukan juga dalam hidup kita hari ini, di zaman ini. Saudara, misalnya ada cerita bahwa ada raja Israel yang punya istri banyak. Istrinya banyak. Ya itu cuma cerita, saudara-saudara. Apa adanya begitu. Bukan berarti Tuhan mau kita semua punya istri banyak. Saudara ingat ya, yang deskriptif tidak berarti langsung preskriptif. Yang kedua, misalnya ada orang tertentu, misalnya Abraham yang kaya, banyak ternaknya, banyak budaknya, atau banyak orang-orang yang di bawahnya dia, ya, karyawannya, anggap aja begitu. Waktu Alkitab ceritakan begitu, saudara-saudara, itu apa adanya. Bukan berarti begini, wow, kalau begitu sebagai hamba Tuhan, maka seperti Abraham, kita juga harus jadi orang-orang yang kaya. Harus punya rumah yang mewah. Kan Alkitab ajarkan Abraham begitu juga. Punya mobil yang mewah, minimal harganya 1 M misalnya. Harus punya harta yang banyak, deposito yang banyak. Bukankah Abraham juga begitu? Nah, saudara, ini adalah cara baca Alkitab yang bukan cuma salah, tapi sudah kacau balau. Dan penafsiran ini adalah pusatnya bukan Tuhan lagi, tapi pusatnya adalah diri sendiri. Wah, itu tokoh ini kaya, maka saya juga harus kaya jadi orang Kristen, jadi umat Tuhan. Yang lain lagi, saudara-saudara, contoh. Di dalam Alkitab ada orang yang bernama Yabes, yang berdoa dan Tuhan kabulkan doanya dengan dahsyat. Saudara, ya itulah cerita, saudara-saudara, keadaan apa adanya. Bukan berarti begini,
wow, kalau begitu saya harus berdoa. Wah, dengan kata-kata yang persis sama dengan yang diucapkan oleh Yabes. Supaya saya diberkati dengan dahsyat. Doa Yabes jadi seperti mantra yang harus diucapkan setiap hari supaya kita diberkati berlimpah-limpah. Alias mantra supaya dapat banyak duit. Saudara, lagi-lagi cara baca Alkitab yang kacau balau. Dan penafsiran yang pusatnya bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Dan ini mirip saudara-saudara dengan cara salah baca Alkitab yang kita bahas minggu lalu, ya, yaitu berdoa tapi dengan pemahaman yang sangat sempit. Berpikir bahwa doa itu adalah semacam remote control yang bisa kendalikan kuasa ilahi atas rekening saya di bank misalnya. Tuhan jadi semacam jin pribadi yang wajib mengabulkan semua keinginan saya. Termasuk doa yang sifatnya perintah-perintah, misalnya virus corona harus hilang dalam batas waktu tertentu. Deadline yang kita buat-buat dan karang sendiri. Saudara, di sini kita belajar bahwa apa yang deskriptif diceritakan dalam Alkitab bukan berarti sesuatu itu harus preskriptif. Harus berlaku buat kita kapanpun dan dimanapun. Kalau genre-nya narasi, ya sudah narasi. Itu adalah cerita yang pernah terjadi di masa lampau. Dan belum tentu pasti terjadi lagi di masa kini, saudara-saudara. Saudara, contoh genre yang lain ya. Contoh genre yang lain. Genre sejarah misalnya. Dalam kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Ada satu kalimat yang berbunyi begini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara, ini adalah perkataan Paulus dan Silas kepada kepala penjara pada waktu itu. Dan ini sering, saudara-saudara, kalimat ini sering dipegang oleh banyak orang Kristen sebagai janji Tuhan. Wah, kalau orang itu diselamatkan, maka pasti dia dan seluruh keluarganya itu juga pasti akan diselamatkan. Saudara, kalau orang lihat kalimat ini sebagai janji Tuhan, ada berapa banyak orang yang kecewa. Ada berapa banyak orang Kristen yang frustrasi karena dia pikir bahwa kalimat ini janji dari Tuhan. Tapi kok kenyataannya berbeda. Kenapa kok saya percaya sama Tuhan Yesus, tapi kenapa kok misalnya saudara saya atau anak saya atau orang tua saya, mereka tidak pernah mau percaya Yesus dan kemudian meninggal dunia misalnya. Akhirnya frustrasi. Dan kalau begitu apakah Tuhan yang salah kasih janji? Sudah, bukan begitu. Tapi kita yang salah dalam membaca genre dari kitab Kisah Para Rasul. Sudah, kalau ada pernyataan dalam satu genre sejarah seperti kitab Kisah Para Rasul ini, maka untuk dijadikan suatu prinsip harus perlu diuji lebih lanjut. Misalnya, apakah ada kalimat seperti itu muncul lagi di bagian lain dalam Alkitab? Apakah janji bahwa kalau satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga pasti juga akan diselamatkan? Itu muncul lagi nggak di dalam bagian lain dalam Alkitab? Kalau tidak, maka jangan dijadikan sebuah prinsip yang berlaku universal. So, ini kesalahan baca yang berikutnya ya, karena genre yang tidak diperhatikan. Contoh genre yang lain lagi, saudara-saudara. Genre puisi. Kita ambil contoh Mazmur 84 ayat 12. Berbunyi begini ayatnya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari. Saudara, orang yang kalau tidak sadar genre yang dia baca, maka dia akan mikir begini. Oh, kalau begitu Tuhan itu matahari ya. Atau terbalik, saudara. Oh, matahari itu Tuhan ya. Mungkin saudara akan berpikir, oh, kok bodoh banget ya orang bisa pikir begitu. Tapi kalau kita nggak perhatikan genre-nya, saudara-saudara, bisa saja kita jatuh pada kebodohan itu. Dan berpikir, oh ternyata selama ini matahari itu Tuhan ya, begitu. Dan saudara-saudara, kalau kita mengerti bahwa ayat ini ditulis dalam genre puisi, kita nggak akan berpikir begitu. Tapi kita akan mengerti bahwa inilah salah satu alat sastra, alat
dalam genre puisi yang namanya metafora atau perbandingan dua hal secara langsung. Tuhan dan matahari diperbandingkan secara langsung. Misalnya, contoh lain lagi, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku. Tuhan dan gembala diperbandingkan langsung. Tuhan gunung batu diperbandingkan langsung. Tuhan kota benteng. Semuanya adalah metafora, saudara-saudara. Adalah alat sastra dalam genre puisi. Alat sastra dalam genre puisi yang lain adalah misalnya simile. Simile itu adalah perbandingan juga, tapi pakai kata seperti, atau bagaikan, atau laksana misalnya. Contoh ya, saudara, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ada kata seperti rusa. Jiwaku dibandingkan dengan rusa yang merindukan air. Ya, dua hal diperbandingkan, tapi dengan kata seperti. Nah itu alat lagi yang lain, namanya simile. Atau aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku dan pohon zaitun diperbandingkan seperti pohon zaitun. Ini adalah kalau kita lihat genre puisi banyak pakai kata-kata seperti itu. Nah, waktu kita baca saudara-saudara sebuah teks ayat Alkitab, maka kita perlu sadar genre-nya apa. Saudara, jangan sampai kita salah baca Alkitab dan menarik kesimpulan yang salah, cara pandang yang salah, aplikasi yang salah, karena kita nggak peduli genre-nya. Saudara, mengabaikan genre berarti kita sedang baca Alkitab dengan cara yang salah. Ini adalah cara baca yang salah yang kedua. Yang pertama konteks, mengabaikan konteks. Yang kedua mengabaikan genre. Sekarang kita masuk ke cara salah baca Alkitab yang ketiga. Saudara, kita kalau baca Alkitab tapi tidak menjadikan firman Tuhan itu menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sedang membaca Alkitab dengan cara yang salah. Baca sih, tapi hanya untuk informasi. Baca tapi tidak ada transformasi. Baca hanya untuk pengetahuan, tapi tidak ada perubahan hidup. Baca tapi yang ada di pikiran kita, wah ayat ini cocok nih buat si A. Wah ayat ini cocok buat si B. Baca lagi Alkitab kemudian berpikir, nah kalau ayat ini cocok banget buat si C misalnya, si D. Tapi kalau buat saya sendiri, ya biasa-biasa saja, nggak ada yang cocok. Gitu. Cocok buat semua orang, kecuali dirinya sendiri. Cocok untuk sindir banyak orang yang lain. Tapi kalau ke dirinya sendiri tidak pernah merasa tersindir oleh firman Tuhan itu. Jadi cara baca Alkitab yang salah adalah waktu kita baca Alkitab, tapi tidak ada respons, misalnya pertobatan, iman, ketaatan. Tidak ada respon seperti itu. Baca Alkitab tapi tetap hidup dalam dosa misalnya. Baca Alkitab tapi tetap hidup dalam kekhawatiran yang terus menerus. Kekhawatiran yang kronis. Kekhawatiran yang berlebihan. Dikit-dikit khawatir. Baca Alkitab tapi hidup tetap tidak mau mengampuni. Baca Alkitab tapi tetap hidup dalam dendam. Baca Alkitab tapi tetap hidup dalam kemarahan yang terus menerus ke orang tertentu misalnya. Saudara, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan, saudara. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya,
ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, biasanya orang yang melakukan kesalahan baca ini adalah orang-orang yang baca Alkitab sering, atau bahkan dibaca setiap hari, tapi cuma sekedar mencapai target harian. Dia baca terburu-buru. Ya pokoknya kalau 2 pasal ya 2 pasal sehari, oke, tiap hari mau sih, cuman baca cepet-cepet. Oke, udah selesai, oke. Yang penting bisa tidur lagi, bisa lihat HP lagi dan sebagainya. Dibaca sepintas lalu, secepat-cepatnya, tanpa ada perenungan, tanpa ada aplikasi dalam hidupnya. Saudara, saya sarankan untuk orang-orang yang setia baca Alkitab, tapi selama ini kurang merenungkannya, kurang untuk mengaplikasikan dalam hidupnya. Saudara, buatlah semacam jurnal. Ya, dari tiap hari misalnya saudara baca 2 pasal, katakanlah begitu. Maka cobalah buat jurnal harian. Apa yang saudara renungkan pada hari itu? Perubahan hidup apa yang perlu saudara kerjakan dalam hidup saudara pada pagi itu, misalnya waktu baca Alkitab. Sehingga waktu baca Alkitab kita nggak cuman baca untuk informasi kemudian tanpa transformasi. Saudara, dari cara baca Alkitab yang salah ini, kita belajar cara yang benar, yaitu baca Alkitab dengan hati yang mau diajar, hati yang mau dibentuk, hati yang untuk jadi orang yang mau kenal isi hati Tuhan, dan kemudian mau bertobat, mau taat, mau percaya, dan mau beriman kepada Tuhan. Saudara, ini adalah cara baca Alkitab yang salah, nomor 3. Saudara, saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah mengabaikan konteks. Kedua, mengabaikan genre. 3, baca hanya untuk informasi tanpa transformasi. Yang keempat, saudara, cara salah baca Alkitab adalah yang keempat, dengan cara jarang baca Alkitab. Atau membaca tapi lompat-lompat misalnya. Atau baca tapi hanya seminggu sekali waktu di gereja, ikut ibadah misalnya. Ya itu baca sih ya. Sehingga setelah sekian lama kita jadi orang Kristen, kita gak pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Gak pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Gak pernah satu kali pun. Saudara, padahal penting sekali untuk kita bisa baca Alkitab dari awal sampai akhir, untuk dapatkan gambaran yang lengkap tentang firman Allah. Ya, saudara, dari cara salah yang keempat ini, apa cara yang benar? Saudara, usahakanlah bisa baca Alkitab dari awal sampai akhir dengan satu perencanaan yang disusun dengan baik. Ya. Oke, saudara, sampai di sini saya akan sekali lagi ulang sedikit. Cara salah baca Alkitab, yang saya sudah jelaskan adalah ada 4. Ya. Yang pertama adalah mengabaikan konteks. Konteks dibagi 2, ada konteks sejarah dan budaya. Yang kedua adalah konteks seluruh Alkitab. Dan kedua, itu cara salah baca Alkitab adalah dengan mengabaikan genre. Kemudian 3, baca hanya untuk informasi. Baca cuma sekilas tanpa transformasi hidup. Keempat, dengan cara jarang baca Alkitab dan tidak pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Saudara, mari tidak baca Alkitab dengan cara yang salah. Saudara, mari jadi jemaat Tuhan yang terus punya hati seorang murid, punya hati yang mau diajar dan dibentuk oleh firman Tuhan. Saudara, sampai di sini pendalaman Alkitab kita. Semoga jemaat sekalian selalu ada dalam kondisi yang baik, sehat, dan semangat. Selamat malam, Tuhan memberkati.